Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Arum Pratiwi dengan NIM 22410500227. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani dan Yahya bin Umar. Sekarang kita lanjut ke materi pembahasan yang berisi 4 poin-poin penting. Yang pertama yaitu biografi singkat Al-Syaibani, yang kedua pemikiran ekonomi Islam Al-Syaibani, yang ketiga biografi singkat Yahya bin Umar, dan yang keempat pemikiran ekonomi Islam Yahya bin Umar. Langsung saja kita bahas materi yang pertama yaitu biografi singkat Al-Syaibani. Al-Syaibani memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan Bilfarqat Al-Syaibani. Beliau lahir di kota Wasit, ibu kota Irak, pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dan ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah Jazirah Arab. Kemudian mereka pindah ke kota Kufah yang ketika itu menjadi salah satu pusat kegiatan dan kajian ilmiah terkenal pada masa itu. Nah, kemudian beliau di kota tersebut sempat belajar ilmu fikih, sastra bahasa, dan hadis. Di usianya yang memasuki 30 tahun, beliau mengunjungi Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas yang mempunyai latar belakang sebagai ulama ahlul hadis dan ahlul ra'i. Kemudian di Baghdad, Al-Syaibani berprofesi sebagai guru. Dan beliau meninggal pada usia 58 tahun, tepatnya pada tahun 189 Hijriah atau 804 Masehi di kota Al-Rai dekat dengan Teheran. Kita lanjut ke materi pembahasan yang kedua. Ada 5 pokok pemikiran ekonomi Islam yang dicetuskan oleh Al-Syaibani. Yang pertama ada al-kasb atau kerja, yang kedua ada kekayaan dan kefakiran, yang ketiga ada klasifikasi usaha-usaha perekonomian, yang keempat ada kebutuhan-kebutuhan ekonomi, dan yang kelima spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Sekarang kita bahas poin yang pertama yaitu al-kasb atau kerja. Al-Syaibani mendefinisikan al-kasb atau kerja sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal dan disebut dengan aktivitas produksi suatu barang atau jasa. Seperti yang dinyatakan dalam ilmu ekonomi, dilakukan karena suatu barang atau jasa mempunyai utilitas atau nilai guna. Dan Islam pun memandang bahwa suatu barang atau jasa tersebut mempunyai nilai guna jika mengandung kemaslahatan. Kita lanjut pada poin yang kedua yaitu kekayaan dan kefakiran. Setelah membahas kasb atau kerja, fokus Al-Syaibani tertuju pada permasalahan kaya dan fakir. Menurutnya, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, namun sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada sifat-sifat kaya. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir diartikannya sebagai kondisi yang cukup atau kifayah, bukan kondisi pasrah dan meminta-minta atau yang disebut kafafah. Lanjut poin ketiga yaitu klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Sedangkan para ekonom kontemporer membagi menjadi 3 yaitu pertanian, perindustrian, dan jasa. Kemudian poin yang keempat yaitu kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani menyatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan 4 perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, atau yang lebih dikenal dengan sandang, pangan, papan. Para ekonom yang lain
mengatakan bahwa keempat hal ini adalah tema ilmu ekonomi. Karena jika keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, maka ia akan masuk neraka. Karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut. Kemudian poin yang terakhir atau poin kelima yaitu spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain atau tidak bisa hidup sendiri. Yang artinya manusia sangat membutuhkan orang lain di sekitarnya. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung padanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu di antaranya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Slide selanjutnya yaitu materi pembahasan yang ketiga, yaitu biografi singkat Yahya bin Umar. Yahya bin Umar bernama lengkap Abu Zakaria Yahya bin Umar bin Yusuf bin Amir al-Kinani al-Andalusi. Beliau lahir pada tahun 828 Masehi atau sekitar tahun 213 Hijriah di Andalusi. Yahya bin Umar ini memulai pendidikannya di Cordoba dan menjelang remaja, beliau melakukan pengembaraan ilmiah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di antaranya adalah kota Mesir, Hijaz, Irak, dan Afrika. Dan Yahya bin Umar ini merupakan salah seorang ulama terkemuka pada mazhab Maliki. Beliau juga sudah menulis banyak karya yang dalam bentuk buku. Namun, sebagian dari buku yang ditulisnya telah hilang dan sebagian juga masih ada yang bisa diselamatkan dan ditemukan. Untuk mengetahui nama-nama kitab yang masih ada sampai saat ini, teman-teman bisa langsung melihat pada sisi kiri slide biografi Yahya bin Umar ini. Pada slide selanjutnya atau materi pembahasannya terakhir, yaitu pemikiran ekonomi Islam Yahya bin Umar. Ada 3 pokok pembahasan atau poin penting pemikiran ekonomi Islam yang dicetuskan oleh Yahya bin Umar, yaitu 1. Struktur pasar, 2. Peran negara dalam regulasi pasar, dan yang ketiga yaitu pembentukan pasar. Sekarang kita bahas pada poin pertama, yaitu struktur pasar. Definisi pasar menurut Yahya bin Umar adalah definisi pasar menurut Yahya bin Umar sebagai ruang di mana orang-orang yang ingin membeli barang atau jasa dan orang-orang yang ingin menjualnya dan datang secara bersamaan. Beliau mendeskripsikan pasar yang ideal. Menurutnya, pasar yang ideal itu ialah pasar yang harus memiliki karakteristik adanya transparansi, tidak ada monopoli dan kartel. Yang kedua, poin kedua yaitu peran negara dalam regulasi pasar. Perdagangan itu wajib dibiarkan bebas atau tidak boleh dibatasi oleh siapapun itu, termasuk penguasa, tidak boleh ikut campur dalam pembatasan kebijaksanaan perdagangan. Nah, salah satu fungsi utama negara dalam Islam adalah untuk mempertahankan keadilan dalam masyarakat. Poin yang ketiga atau yang terakhir yaitu pembentukan pasar. Pemikiran ekonomi Yahya bin Umar yang ketiga adalah proses pembentukan harga. Hal ini dilihat berdasarkan bagaimana harga yang akan dan harus dibentuk di pasar. Adapun peran negara dalam pembentukan harga, yaitu negara diperbolehkan untuk melakukan intervensi dalam menentukan harga. Kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi pemikiran ekonomi oleh Al-Syaibani adalah Al-Syaibani merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam. Dalam bidang kerja, Al-Syaibani memandang bahwa
kerja harus dilakukan dengan cara yang halal, dan kerja termasuk dalam aktivitas produksi yang harus senantiasa memperhatikan utilitas atau nilai guna. Al-Syaibani tidak sepakat bahwa sifat-sifat kaya lebih utama. Menurutnya justru sifat-sifat fakirlah yang lebih tinggi kedudukannya. Nah, kemudian yang dapat kita tarik kesimpulan dari pemikiran ekonomi Yahya bin Umar ada 3 poin penting, yaitu yang pertama, struktur pasar, yang kedua, hubungan negara dan pasar, dan yang ketiga, yaitu pembentukan harga. Dalam penjabaran dari ketiga unsur itu, Yahya bin Umar menguraikannya dalam 5 faktor diantaranya. Yang pertama, transparansi, yang kedua, tidak ada monopoli dan kartel, ketiga, pencegahan terjadinya penjualan di luar pasar atau forest selling, dan yang keempat, pencegahan persaingan tidak sehat, serta yang terakhir atau yang kelima, yaitu menghindari kecurangan dan penjualan produk yang haram. Terima kasih atas keluangan waktunya dan perhatiannya. Semoga apa yang telah saya presentasikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.